Welcome back guys. Kali ini podcast gue agak beda ya, karena kita setupnya sekarang lebih terbuka ya teman-teman ya. Lu lihat ya. Jadi gue juga baru tahu sih ini setupnya diganti ya sama timnya. Jadi kali ini kita bakal bahas yang sangat beda ya. Ini seorang sosok yang menarik ya. Dia salah satu, kita bisa dibilang apa, developer ya, di belakang layar teman-teman. Tapi ini sekarang di depan layar ya. Dia adalah Boni. Thank you Bon. Halo, Kohen. Asik. Aduh udah jauh banget. Ya, susah ya. Bercanda. Kata Adit suaranya nggak masuk. Anjay. Oke, jadi ini bebas ya mau di atas bawah ya. Tapi tenang, aman sih ini harusnya. Nggak herpes kayak yang Cina kasus itu ya. Oke. So kali ini Boni ini bekerja kalau nggak salah di suatu, kita ngomong kok bukan emiten ya, kalau kripto apa ngomongnya ya? Project ya. Project, betul. Salah satu project kripto yang terkenal di Indonesia, dia adalah TKO nih. Betul, teman-teman. Nah, tapi gue nggak bakal bahas TKO dulu ya. Nanti dibilangnya insider trading lagi, ya kan? Wah. Bener gak? Tapi betul. Ya kan? Tapi siapa tahu kan kita dapat dari ini dapat insight ya nggak? Nah, tapi disclaimer dulu teman-teman, karena ini kita ngomongnya sama suatu project, kita disclaimer dulu. Dior dulu teman-teman, karena yang diomongin Boni mungkin punya kepentingan, kita nggak tahu. Betul, ya, saya tentu saja menjual project saya. Tapi nggak, di sini kita bakal bahas tentang gimana sih yang sebenarnya project crypto itu apa kan? Ya. Kan kalau biasanya kalau saham kita tentang emiten ya. Nah ini kan kripto ini kan baru nih. Betul. Jadi kita bisa belajar dari yang udah legal juga ya di Indonesia dan exchange pertama ya, terbesar ya. Betul. Nah sebelumnya kalau boleh tahu kenalin dulu dong bro. Ya. Namanya siapa? Oke, halo teman-teman. Audiens lu namanya siapa? Gak tahu. Hendriawati. Halo teman-teman, saya Boni. Saat ini jadi lead untuk project TKO Token, project Web3 terbesar asli dari Indonesia, based on market cap maupun dari total holders dunia. Jadi boleh nyomong dikit kan? Boleh banget. Boleh banget. Aduh, tempat sombong sini. Tempat sombong memang. Ya. Udah. Apalagi dong. Jadi apa? Sebenarnya ini loh TKO ya itu udah sebelum kerja di TKO bidangnya apa? Kok bisa sih jadi ngelit dipercaya di TKO? Oke, jadi sebenarnya sebelum di TKO, sebelumnya gue tuh kerja di sebuah mobile advertising platform makanya. Web2 company, nggak ada kriptonya, nggak ada Web3-nya sampai periode akhir 2020. Oke. Jadi kan pada saat itu kan kita COVID ya. Yes. Dan kita kerja di rumah karena bingung mau ngapain, kan nggak banyak keluar, duit ada kan. Buat trading tuh sombong ceritanya. Banget duit ada. Buat trading kripto belajarlah dari periode 2019 sampai 2020. Nah, waktu kita udah mulai masuk kantor lagi, bos gua kebetulan ngeh nih, sekantor itu pada saat itu yang trading kripto gua doang. Oke. Terus dia bilang, Bon, lo lead task force ya, lo bikin tim kecil dari company kita untuk riset Web3 ya, kata dia gitu. Jadi karena kebetulan aja sekantor nggak ada yang trading kripto pada saat itu, dan kebetulan si bos tuh punya ide, dia tuh pengen implement kripto atau Web3 ke bisnis konvensional dia. I see. Jadi dia minta gue untuk nge-lead task force-nya, dan gue riset tuh. Jadi literally dari nol, 2020 start gue riset. Pertama kali baca tuh white paper Bitcoin. Terus abis itu baca white papernya Ethereum, abis itu kemudian riset nyari white paper project lain, terus engage juga di Twitter pada saat itu. Dan gua tuh bikin literally dari nol, baik itu dari white paper project sebelumnya sampai tokenomics, sampai urusan community managementnya, kemudian campaign dan lain-lain tuh benar-benar tuh sendirian waktu itu. Jadi ngerasain banget dari nol, cuman mungkin karena bos gue juga lumayan punya nama ya di industri, jadi gue dapat privilege bos. Privilege-nya itu adalah gue sempat punya kesempatan untuk bisa connect waktu itu meeting dengan CEO-nya Superblock, salah satu network layer 1 terbesar di Korea waktu itu. Terus kita juga meeting sama direkturnya Polygon Labs. Terus meeting lagi sama beberapa market maker gede tuh kayak Wintermute, segala macam. Jadi tuh gue dapat privilege-nya adalah gue belajar, tapi gue dibayar gitu loh. Karena kan masih digaji kantor kan. Benar. Untuk ngeriset gimana caranya kita implement Web3 ke bisnis model saat itu. Nah dari situ ya ditekunin sampai gue resign Juli Agustus 2024. Karena udah capek, udah ngerasa udah apa yang gue pengen lakukan tuh udah hit, karena projectnya udah berhasil listing di salah satu global exchange lah ya. Udah listing ke sana, so gue ngerasa kayaknya udah kelar nih tugasnya, gue mau istirahat sebentar, jadi gue resign. Nggak lama dari abis gue submit surat resign dengan tujuan untuk istirahat, tiba-tiba ada headhunter reach out ke gue.
Hai Boni, ini headhunter ini gitu ya. Kita lagi cari orang untuk posisi nge-lead sebuah project Web3 project, mau nggak? Ya gue kan nothing tulus ya, iseng aja coba gitu. Ternyata interview semua berjalan lancar, masuk ternyata jadi leadnya Teko Token gitu. Jadi kayak apa ya? Ya asik aja gitu, momentumnya pas lah ya. Jadi kayak jodoh gitu. Jodoh gak ada yang tahu ya, bener ya. Happy banget lah bisa join di project Web3 dari Indonesia terbesar pula kan, dan sekarang bisa mencoba untuk merealisasikan semua roadmap dan perencanaan yang sudah kita bikin, so happy to be here lah. Nah, gitu. Ini sih Bon, mungkin gue nanya ya, karena ini lu kan dari Web2 ya, Web2 itu kan kita kalau orang belum tahu Web2 itu kan konvensional ya, yang kita lakuin kayak kerja kantoran segala macam Web2 ya. Sedangkan kalau Web3 itu yang biasanya berhubungan dengan blockchain nih. Nah gue mau tahu nih sebenarnya, ini mungkin pertanyaan orang awam ya. Sebenarnya token di kripto itu kan banyak banget tuh utilitiesnya, terus ada narasinya. Nah kalau Tekau ini sebenarnya buat apa sih? Kegunaan kan kalau kita perusahaan itu kan kayak tadi lu bilang Web2 itu udah deploy nih di exchange luar bahkan kan ya. Berarti kan jatuhnya kan ICO ya hitungannya ya. IEO ya jatuhnya. IEO. Karena kan di exchange langsung kan iya benar. Jadi masuk launchpad terus baru dia listing spot. IEO. Nah, tapi orang kalau investasi di kripto nih ya, koinnya ini mereka tahu kegunaannya itu dari mana gitu. Oh itu makanya kan biasanya kalau dari sisi project, apapun projectnya ya, yang projectnya benar, mereka pasti bikin brosur, namanya white paper. Oke, dari situ jadi kita kalau orang mau belajar nih, ini ICO ini, koin yang kita mau beli ini ada di white papernya, kegunaannya buat apa? Jadi misalnya let's say lo dapat informasi, ada ICO project A nih atau project B gitu, biasanya akan diarahkan ke let's say satu websitenya dia. Nah biasanya kalau project yang benar, dia pasti akan ngasih lihat minimal white paper dia lah. Jadi white paper tuh kalau mungkin kayak brosur properti lah ya. Jadi kayak apa sih masalah yang pengen dia menjadi solusi untuk masalah apa. Terus kedua teknologinya seperti apa, fungsinya dia seperti apa. Terus lebih detailnya kayak pembagian tokenomics apa segala macam. Dan yang paling penting timnya siapa? Ada tuh di white paper ada? Di white paper. Kalau project yang legit itu pasti akan ngasih lihat timnya siapa. Jadi yang paling penting bukan advisors malah. Sebenarnya timnya tuh siapa yang ngerjain. Nah banyak banget project tuh yang nyomot advisornya tapi timnya nggak nongol. Atau bahkan timnya nongol tapi nggak pakai nama asli. Pakai nama pseudonym gitu kan. Ya. Sekarang apakah lu confidence untuk invest uang lu di tim yang orangnya aja lu nggak tahu. Kan gitu kan. Nah jadi biasanya seperti itu. Jadi artinya sebuah project Web3 yang beneran serius, mereka pasti akan bikin white paper, kasih tahu apa yang akan mereka lakukan, rencana mereka seperti apa, teknologinya apa dan lain-lain, untuk menawarkan ke orang-orang lah ya. Jadinya kan kayak brosur kan. Gitu. Itu tips awal lah ya kalau orang mau tahu nih project di kripto itu sebenarnya apa ya kan. Betul. Jadi yang tadi itu ada kesimpulannya, ada tokennya apa, terus kegunaannya ya. Ya, teman-teman bisa bacalah kegunaan atau dan timnya, visi dan misinya apa. Jadi timnya juga ada tuh namanya itu. Timnya pasti kalau itu project yang legit pasti dia tulis tuh namanya. Misalnya kayak Ethereum ada si nama Vitalik atau apa kan, kayak gitu sih. Di bawah tuh guys, yang legit guys. Yang legit. Jadi biar nggak kena scam ya. Karena banyak banget nih kripto ini kan, walaupun dia udah muncul di exchange pun rata-rata kita ngomong lah ya too good to be itu kan 99% rakpul, bener gak sih? Tergantung ya, gue bisa ngelihat, nggak tahu ya kalau kasus terakhir kayak misalnya token Mantra deh, dia layer 1 udah masif valuasinya, udah gede bahkan ya, dihancurin kan. Terus kalau baca narasi di Twitter kan beredarnya si foundernya bilang bahwa ada akun di exchange global, akun yang punya hold mantranya gede, tapi di liquidate atau ditutup gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang bilang ini rakpul dari si projectnya ya. Gue nggak tahu ya narasi yang benar atau apa kan. Jadi artinya project di lapangan ya, artinya pada saat lo udah listing pun udah masuk ke market nih, kalau ada shit happens ya who knows kan sebenarnya kan. Yang penting sih dari project tinggal ikhtiar apa enggak gitu loh. Beneran lu lakonin apa enggak, lu nge-build apa enggak kayak gitu. I see. Gitu banyak faktor sih ya sebenarnya project ya, justru orang mau tahu sih sebenarnya, karena gini loh. Kayak gue pun yang baru terjun ya, mungkin orang-orang lain yang kalau kita ngomong kan di kalangan majority kan orang baru terjun di kripto kan. Majority kita di trading forex sama saham nih. Cuman gini loh, yang kemarin lu denger gak sih yang foundernya Zerebro kan bunuh diri tuh. Zerebro ya. Itu bunuh diri. Itu ada dampak gak sih kalau misalkan kalau di saham nih ya, IPO misalkan yang foundernya misalkan meninggal atau direktur meninggal, biasanya kan ada transisi tuh, RUPS segala macam. Nah kalau di koin tuh project itu gimana tuh prosesnya menurut lu? Nah kalau apakah tetap settle atau enggak tuh kayak gimana? Jadi gini, kalau project sebenarnya
apapun projectnya ya. Let's say foundernya nih, dia developer utamanya, kemudian dia deploy, dia sudah listing dan lain-lain. And then untuk apapun halnya tiba-tiba let's say either dia menghilang atau meninggal dunia lah ya. Yang jadi masalah adalah biasanya semua project itu kan punya standar keamanan. Oke. Standar keamanan dalam konteks adalah misalnya kayak ini aset lo nih yang sudah yang dipegang sama foundation sebagai contoh. Anggaplah ada 100 juta nih, ya kan? 100 juta lu mesti lo simpen dong. Betul. Dan biasanya yang in charge itu either kayak CEO, CFO-nya atau CMO dan lain-lain kan. Nah, kalau misalnya company crypto biasanya even kayak Bybit kemarin kasusnya yang dia kehack dan lain-lain kan, dia pakai multisig kan. Artinya aset itu bisa keluar atau misalnya bisa transfer kalau dia sudah multisig oleh berapa party assign baru dia jalankan. Nah, jangan-jangan misalnya kalau beberapa project nih kalau misalnya mereka tidak mengatur buat mitigasinya lah ya. Misalnya ada berapa yang holder multisignya, yang satu meninggal gitu. Yang 3 masih bisa execute kan. Tapi kalau misalnya emang ini dipegang oleh kepalanya doang misalnya dan suatu saat dia kenapa-napa, lah itu yang bisa akses siapa? Oke. Nah artinya kan ada potensi projectnya ke hold dong. Betul. Karena either itu asetnya atau apapun kelok di sana kan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya jadi pelajaran juga sih buat project-project Web3 terutama. Lu masih memastikan bahwa si project lead-nya, let's say dalam case ini CEO-nya atau apapun tuh nggak megang aksesnya full sendiri gitu. Dia harus mikirin juga sama kayak company lah. Kalau sampai owner yang meninggal atau apa, bisnis must go on dong. Delegasi kan? Iya kan bisa lo delegate. Means that di sisi organisasinya juga harus jelas dong. Harusnya either dia bisa bagi multisignya kayak atau misalnya secara bisnis dia udah bisa bikin surat warisan or apapun misalnya in case something happen ya ini yang bisa dilakukan kayak gitu sih. Tapi kalau kayak gitu ada nggak sih kayak di white paper ada nggak sih? Biasanya yang gue tahu sih di white paper, yang gue tahu sih di white paper nggak ditulis ya. Biasanya rata-rata itu lebih kayak ke company governance-nya kan. Gimana dia ngatur dari sisi internalnya sih. Oke. Oh jadi nggak dikasih tahu tuh berarti biasanya bisa potensi juga ya berarti yang bisa jadi yang foundernya megang semua juga ke hold semua berarti kan? Ya ibaratnya kan kayak founder atau misalnya CEO-nya pun pasti kan megang approval final kan. Betul. Misalnya lu bayar buat marketing kek, lu mau rilis token buat apa kek misalnya. Kan pasti harus approval orang yang paling topnya kan, which is biasanya either CEO ya CFO gitu kan. Nah, ini juga menarik sih. Berarti fungsi token itu sebenarnya ada fungsinya ya berarti ya. Kalau jadi gini, token itu kita bicara coin or token ya di Project Web3 itu punya banyak apa ya kita sebutnya mungkin klasifikasi. Ada yang token sebagai sebuah sekuritas, means that dia berfungsi seperti layaknya sebuah sekuritas. Jadi dengan lo buy and hold token ini, lo bisa dapat dividen, something like that. Ada sebuah token yang kemudian berfungsi sebagai exchange token. Jadi artinya ada exchange yang kemudian mengeluarkan sebuah token. Yang token ini bisa memberikan fungsi lebih kalau kamu pakai untuk trading experience di exchange tersebut. Ada token yang lebih general misalnya kayak utility token. Jadi benar-benar token yang dari awal dibikin, di-founded gitu ya, udah punya rencana untuk mau dipakai sebagai apa. Jadi sebuah token yang memiliki fungsi atau utilitas. Ada token lagi, let's say yang dibilang sebagai token RWA, which is tokenized asset kan. Jadi reward asset yang ditokenisasi ada. Jadi banyak banget sebenarnya projectnya. Kalau dari sisi TKO sendiri, kita adalah dari awal pertama kali berdiri di 2021, foundernya kan kita sama dengan founder Toko Crypto dulu ya. Tetapi per 26 Maret 2025 kemarin, TKO itu sudah independen, terpisah dari Toko Crypto karena foundation kita udah established. Nah, awalnya seluruh Indonesia taunya TKO adalah tokennya Toko Crypto. Betul. Gitu. Sekarang tetapi enggak, kita udah independen. Jadi artinya sejak 26 Maret udah terpisah totally. Makanya dari gue sendiri sebagai lead TKO, PR-nya adalah kita mau ngembangin ekosistem. Dan itu gue boleh lepas dari ekosistemnya Toko Crypto. Sendiri berarti? Udah bisa jalan sendiri as a project token. Karena dari awal berdiri sebenarnya TKO token dari awal berdiri itu tidak pernah dibilang sebagai checks token. Dari awal berdiri pun udah punya spiritnya adalah utility token gitu loh dari awal. Memang utility-nya dengan Toko Crypto kita punya exclusive partnership di mana kita nawarin benefit lebih buat orang yang trading di Toko Crypto dengan TKO token ya. Tapi di luar itu, di luar CeFi benefitnya, secara DeFi juga kita punya activity lain. Dan gak cuma sampai DeFi deh. Sampai di dunia nyata aja TKO tuh punya fungsi gitu. Contoh. Yang gue ingat kalau salah di Agustus ya ke Mulia ya benar sih? Ya jadi kita bersama dengan Toko Crypto juga jadi kayak three party partnership lah ya. Kita tuh punya kolaborasi bareng sama Blibli, Smart Friend, sama AirAsia.
Jadi kan kalau lu pakai Blibli atau misalnya ada yang pakai Smartfriend atau AirAsia sering trip kan dapat poinnya tuh. Blibli point, Smartfriend point, AirAsia point. Itu redeemable into TKO. Oh, bisa Dan jadi lu koin. bisa redeem jadi TKO di Oke. platformnya Toko Kripto. Jadi kan emang visi kita kan pengen bantu onboarding orang ke Web3 dengan mudah kan. Terus yang kedua misalnya dengan Ismaya Plus. Jadi kalau lu buy and hold TKO ya di buy and hold di Toko Kripto gitu, terus lu jalan ke Ismaya, terus lu pakai aplikasinya, lu login menggunakan nomor yang sama dengan nomor yang lu pakai di Toko Kripto. Dan kalau misalnya lu buy and hold TKO, lu bisa dapat diskon up to 10%. Oke. Kayak gitu. Jadi secara dunia nyatanya pun lu bisa ngerasain benefitnya. Nah itu adalah hal-hal yang TKO Token tuh pengen terus kembangin. Jadi memang kasih fungsi dan benefit di dunia nyata. Nggak cuman melulu kita bicara dunia CeFi dan DeFi-nya lah. Tapi in real life lu bisa banyak yang bisa lu dapat gitu. Ini baru pertama kali sih gue denger. Maksudnya yang gue tau kemarin pas acara CoinFest tahun lalu ya bisa dapat kita di Mulia kan ya kalau nggak salah. Ya. Dapat diskon, dapat ekstra Yes, nilai ya. betul. Upsize free, upsize lagi. Udah upgrade upsize Ya, sama makanan. Betul. Bisa upgrade. Benar. Oke. Gitu. Nah, tapi gue mau tahu sebenarnya kita kan sekarang bahas TKO deh. Kalau TKO itu kan kayak BNB nggak sih? BNB kan kalau nggak salah juga udah pisah kan sama Oke. Binance kan, dan dia Ya. juga punya foundation sendiri nih. Ya. Nah sekarang sama nggak sih BNB sama Oke. TKO itu? Apa yang membedakan BNB dengan TKO? Yes, gitu kan ya. betul. Jawaban yang pertama adalah TKO bukan network. Oke. TKO adalah sebuah project token yang di-build on top of BNB chain. Jadi perbedaan pertama udah jelas bahwa TKO sama BNB tuh BNB punya networknya kan. Sedangkan TKO adalah project yang di-build di on top of BNB chain ini. Jadi kita bukan punya chain sendiri, kita adalah project yang di-build di chainnya BNB. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, otomatis ya jelas kita adalah sebuah Web3 project yang foundernya dan rootsnya tuh lokal Indonesia. Gitu kan, yang sekarang sedang berusaha, walaupun sudah ya, tapi kita sedang berusaha untuk membesarkan lagi biar kita tuh bisa lebih banyak diterima oleh user global. Oke. Gitu. FYI teman-teman, per akhir 2024, TKO holders itu sedunia udah lebih dari 1 juta orang, tersebar di 208 negara. Oh banyak ya? Jadi lu bayangin ya, sebuah project start dari company di Indonesia di 2021, tapi di akhir 2024 holdernya udah lebih dari 1 juta nih di 208 negara pula ya. gitu. Jadi memang kita sudah punya pasar lah global. Karena kalau kita bicara sebagai project token ya otomatis kan lu projectnya global kan. Betul. Apalagi lu udah listing di global exchange gitu. Betul. Gitu, makanya kita punya holder sudah gede sedunia juga. Tinggal masalahnya gimana biar kita tahun ini pengen bisa lebih banyak lagi memperkenalkan TKO ke seluruh user di dunia sana. Oke, nah ini menarik nih. Ntar gua cek dulu harga TKO per hari ini ya. Ya. Berapa ya hari ini TKO ya? 2.800, 3.000 something. TKO USD ya. Udah banyak ya. 0, berapa ya? 18. Ya. Nah ini menarik sih. Gue mau nanya nih, ini mungkin pertanyaan orang bego kali ya, yang baru di kripto ya. Ya. Itu harga koin bisa naik ya, itu karena apa? Ya kan? Kalau di mungkin tempatnya ada yang di burn segala macam. Ya. Terus yang kedua, apakah kalau yang gua nangkep nih ya selama ini ya, TKO itu sebenarnya kayak perusahaan orang IPO gitu, ngerti gak sih? Kayak yang mereka ada pemasukan nambah. Kalau saham kan per kuartal ada laporan keuangan, benar nggak? Betul. Profit mereka naik berarti sahamnya retail menarik dan terbang ya kan. Jadi kayak gitu secara kasarnya. Tapi kalau kita token ini sekarang di 0.18, dan gimana cara dia, apakah kita bisa lihat laporan keuangannya atau mereka koin-koin ini sebenarnya di kripto ini naiknya gara-gara apa sebenarnya? Oke. Most of the project in Web3 space gitu ya naik biasanya karena narasi. Contoh kayak kemarin narasi AI ya kan, atau tiba-tiba narasi game lah, narasi NFT lah, makanya token itu bisa dengan mudah naik. Terus juga ada pom-pom biasanya kan, baik itu mungkin dari projectnya pakai KOL gitu kan, bekerja sama dengan KOL, dia nge-build hype-nya di sosial media, orang banyak masuk, naik juga gitu. Tapi juga ada project yang kemudian naik ya karena emang kinerjanya bagus aja, kelihatan visi misinya dieksekusi di roadmap-nya dan lain-lain gitu. Contoh sederhana kalau ingat tuh di periode COVID kemarin 2020-2021 tuh Polygon Matic tuh adalah salah satu project yang in my opinion paling keren. Karena apa? Partnership-nya tuh A-class semua gitu loh.
Dia bisa partnership sama Starbucks lah, dia bisa partnership sama brand mobil gede lah. Jadi beneran dia banyak bawa partner dari conventional company masuk ke dia. Kan kelihatan kan, dan itu dapat PR value-nya gede dong sedunia. Makanya harga tokennya naik gitu. Sama kayak Avex kemudian ya, dia bikin partnership dengan Amazon lah, dia dengan dapat juga tuh alokasi dari Beudel program kan. Jadi harga tokennya bisa naik gitu. Nah, tetapi ada juga project yang sesederhana ya dipom-pom aja gitu, kayak Memcoin misalnya. Ada orang masuk gede banyak brut gede sampai atas, ya orang-orang pada gede pada cabut, ya yang lain jadi backholder gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. I see. Nah, ini sih, ini mungkin klise sih. Menurut lo nih, sekarang kan BTC udah 102 kalau nggak salah ya. Hit per hari ini 102 something ya, 103 bahkan sekarang kan. Yes. Nah, itu juga 2.300 ya. Menurut lu kalau yang orang baru nih mungkin ya orang telat gitu ya, kayak sekarang udah bulan Mei udah di end of bull run gitu kan. Menurut lu masih oke gak sih, kita worth it gak sih? Apakah kripto ini kayak punya TKO atau utility token yang lain? Apakah kita bisa hold sampai panjang kayak 5-10 tahun atau ya udah mungkin kita better nunggu bear market aja atau gimana menurut? Oke. Kalau buat orang yang baru masuk kripto, saran gue sih masuklah ke Bitcoin, karena menurut gue nggak ada kata terlambat, ya kan? Karena banyak banget narasi yang bilang bahwa Bitcoin itu di akhir tahun ini bisa di atas 110.000, jadi artinya 120, 130. Ada yang bilang bahwa akan ke 300. Ada yang bilang bahwa percaya conviction bahwa Bitcoin one day akan hit $1 juta. Artinya masih banyak banget orang yang punya belief, masih punya trust terhadap Bitcoin. So buat kamu yang baru masuk kripto, belajar gitu ya, mau berani investasi, saran saya 100% golah ke Bitcoin. Oke. Karena ya market cap-nya udah paling gede, terus totally decentralized juga, semua orang tahu lah tentang Bitcoin. Sedangkan kalau altcoins, nah jadi gini, kalau menurut lo kan barusan katanya kita sudah di ujung-ujung bull run. Iya. Sedangkan ada narasi lain yang menyatakan bahwa ini adalah momen yang akan masuk ke alt season. Kenapa? Karena alt season ini belum kejadian kan. Gara-gara kemarin ada istilah meme super cycle. Yes. Karena orang banyak masuk project meme, liquidity kesedot semua, jadi alt season tuh nggak terjadi gitu kan. Tetapi setelah kayaknya sekarang banyak orang udah pada muhasabah diri gitu ya, udah pada rungkat, udah pada sadar gitu. Meme kan udah mulai beberapa lesu nih, ditinggalkan ya kan, udah mulai ditinggalkan, dan kayaknya narasinya bisa balik lagi ke altcoins gitu. Makanya kayaknya baru tadi pagi gue baca deh ada narasi yang menyatakan bahwa begitu Bitcoin dominance udah hit yang ke 45% something, harusnya alt season akan starting. Nah, mereka bilang bahwa periode alt season itu di antara Q3 sampai tahun depan. Itu akan masuk alt season. Tapi apapun narasinya ya, apapun opini orang terhadap market, menurut gue juga nggak ada orang bisa timing market 100% kan. So again, balik lagi ya harus ke trading strategi lah, money management lu juga. Dan ya buat orang yang baru mau masuk, saran gue sih go to Bitcoin aja sih. Itu pilihan paling aman dan paling paling bijak menurut gue ya pribadi. Tapi kalau misalkan nanya ke lu nih tiba Bon, gue nanya dong. Nah ini kan kata orang nih ya gue tahu lu kerja di TKO ya kan. Nah tapi tahun depan kata influencer yang gue denger beberapa bear market. Jadi menurut lu gue masuk sekarang apa nanti tunggu bear market? Nah itu pasti banyak orang nanya gitu gak sih? Banyak juga, gitu. Lumayan jujur banyak. Dan bahkan ada yang nanya gue gini. Mungkin mertua lu nanya. Oh jangan mama dan papa. Jadi bahkan waktu kemarin gue roadshow gitu ada pertanyaan, token apa yang gue hold? Iya. Apa tuh? Iya. Nah, itu nanti aja lah kayak belakangan. Gue penasaran juga. Gue menjawab itu, tetapi dengan catatan not financial advice ya. Tapi pun buat orang-orang, menurut gue adalah lu mesti clear dulu objektif lu masuk atau misalnya investasi kripto tuh apa, ya kan? Kalau memang untuk let's say you believe in the technology, you believe in the project, lu punya conviction dan nggak ada yang bisa menghalangi lu untuk bisa masuk, ya go ahead, lu pick apapun project yang lu mau. Sesederhana itu sih. Kan kalau dari gue dari sisi project yang jelas kita udah punya roadmap yang kita umumkan. Yes. Kita secara rutin weekly kita selalu bikin weekly updates, kita announce ke publik gitu di akun sosial medianya TKO, di akun gue, di akun Raisa juga. Kita announce tentang weekly project yang sudah kita lakukan, progresnya apa aja gitu. Nanti misalnya kalau teman-teman atau orang lihat
baca white papernya, kemudian mempelajari dan ternyata dia punya conviction terhadap project TKO dan memutuskan untuk invest, means that mereka support kita, ya gue sangat happy itu. Dan apapun yang terjadi, mau itu bull market kayak bear market, dragon market, fish market, monkey market, apapun marketnya gitu ya, 100% dari sisi project itu cuma satu yang akan kita lakukan, yaitu kita keep building gitu. Kita akan realisasikan apa yang sudah kita rencanakan, kita akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkan apa yang sudah kita state di sebuah roadmap kita gitu. Jadi yang pertama, jadi dari sisi project gue nggak bisa bilang price action. Menurut tuh TKO akan hit berapa? Nggak bisa, karena apa, dari sisi project kalau gue yang ngomong, jadinya seakan-akan kayak manipulasi market atau insider trading, masalah lagi. Betul. Yang kedua, seakan-akan gini deh. TKO itu pada saat awal berdiri lumayan hoki karena rilis di pada saat bull run kan. Betul. Jadi hype-nya cepat sekali terjadi gitu. Tetapi pada saat bear marketnya hit gitu, apakah TKO kemudian diem? Enggak kan. Kita terus keep building gitu. Kita tetap menjalankan apa yang kita lakukan. Dan kalau project cuman fokus nge-build atau mengembangkan projectnya hanya hadir di saat bull market, tapi pada saat bear marketnya ngilang gitu, ya gimana ya? Berarti emang nggak sepenuh hati dong kan gitu. Nggak kan. survive ya berarti. Nggak survive juga kan. Nah kalau dari sisi TKO sih, again apapun marketnya ya kita fokus build aja. Oke, menarik. Nah, oke jadi gitu lah ya, kurang lebih tahu token kayak gitu. Yang gue mau nanya sih sekarang. Tadi tuh, lo pegang koin apa sih? Oke, not financial advice. Dia dulu ya. Dan tolong lakukan riset Anda sendiri gitu ya. Tetapi jujur, dari seluruh token yang gue pegang itu tidak ada Bitcoin at all. Believe me or not. Serius. Ini Karena gini. Ini lucu loh. Lo bilang seluruh orang beli Bitcoin, tapi buat orang yang baru masuk mendingan you go 100% ke Bitcoin. Tapi karena gue ini udah cycle kedua gue ya. Ya. Dan jadi gini, pada saat dulu awal banget gue masuk di kripto tahun 2019 itu gue belajar, gue pakai satu, boleh sebut nama apps nggak sih? Boleh aja kan. Dulu tuh gue install satu aplikasi itu namanya Luno. Apa tuh? Aplikasi buat lu beli itu exchange namanya Luno. Nah itu nggak ada chartnya coy. Jadi lu cuman beli, lo cuman ada waktu, seingat gue tuh cuman ada 4 koin, Bitcoin, ETH, XRP sama Litecoin kalau nggak salah. Jadi emang udahlah pilihan koinnya sedikit. Udah gitu nggak ada chartnya, lo cuma beli, lo mau beli di harga berapa selesai. Scam. Nah saat itu gue modalnya 2.500.000, gue beli XRP. Di saat XRP harganya kalau nggak salah di saat itu tuh harganya sekitar 2.700 something lah ya. Dan gue tanpa melakukan riset apapun, Bitcoin 2 juta cuma dapat 0,000, ETH 2 juta cuma dapat 0,000. XRP aja kali ya, dapatnya sekian token 100, 200. Jadi sesederhana itu. Karena banyak koinnya, gue nggak suka gue spend uang let's say 1 juta 2 juta, tapi dapatnya tuh di balance tuh 0,000 gitu, kayak gue nggak suka gitu. Jadi gue beli XRP dengan alasan karena dengan 2 juta gue bisa dapat 100-200 token gitu lah ya ibaratnya. Gue belilah XRP tanpa melakukan riset apapun. Tiba-tiba di tahun 2020-nya XRP kan rally bos, sampai 27.000. Dan gue cash out itu total pokoknya gue dapat 18 juta aja. Modal gue 2,6 apa 3 jutaan something. Pokoknya gue exit tuh total yang gue dapat net bersihnya itu 18 jutaan. Kartu kredit gue bayar lunas ya kan. Bisa jalan-jalan foya-foya. Terus gue merasa jumawa kan. Wah ternyata saya seorang trader yang handal. Nah berikutnya kalau nggak salah di periode 25 September 2021 tuh gue gajian dan THR. Ya kan. Terus begitu THR sama gajinya turun, gue beliin langsung ke satu project. Waktu itu gue belinya BNB, gue ingat banget. Gue beli all in, jebret BNB. 29 ya, Bitcoin dari harga 69.000 jeblok ke 34.000. Jadi gue menang, dapat untung banyak. Tapi pada saat crash gue juga ngerasain lossnya banyak gitu loh. Jadi uang sekolah lah ya. Apa lo cut loss itu? Mau nggak mau harus gue cut loss pada saat itu kan gue kagak ngerti apa-apa. Uang panas. Bener enggak ya THR aja. Jadi mau nggak mau gue cut loss kan. Nah kemudian ya mungkin kalau orang waras dan orangnya bener gitu dia berpikir wah ini scam gitu dong, selesai. Hidupnya berjalan dengan lancar. Dia bahagia. Tapi yang terjadi sama gue adalah gue jadi penasaran apa yang membuat project ini naik, apa yang membuat harganya turun. Disitulah gue mulai start untuk belajar lebih dalam kayak BNB apa sih, Bitcoin apa sih.
Dilala di kantor tiba-tiba dikasih assignment itu kan. Jadi Pas banget ya. udahlah gue riset, belajar dan dibayar gitu. Nah, balik ke token apa saja yang saya hold teman-teman. Jadi not financial advice, panggil saya si tampan dan memberani karena Anjay. tidak megang Bitcoin. Cuman empat token yang selalu gue beli rutin setiap bulan. Oh sekarang? Rutin Sampai- setiap bulan dari awal 2023 2024 itu rutin gue beli nonstop. Gila. Setiap bulan. Yang pertama TKO jelas. Yes. Karena kalau misalnya gue jualan TKO tapi gue nggak beli barangnya, gue scammer gitu kan. Jadi pahit manisnya perdagangan saya mengalami juga gitu kan. Yang kedua adalah Solana. Yang ketiga itu AVAX. Yang keempat itu Polygon. Oke. Jadi apapun yang terjadi di market gitu ya, berapapun harganya, setiap bulan gue beli konstan dan hanya 4 project tersebut. Jadi cuman ya karena sekarang udah lebih mature ya, jadi udah ngerti juga. Jadi gue beli tuh ya pakai uang dingin aja. Artinya apa? Itu mau token harganya kemana-kemana gue udah nggak pusing gitu loh. Oke, emang udah saya bilang ya berarti ya. Iya, memang kok tiba-tiba manusia pirang. Jadi gini, gue tuh punya hobi dari 2016 kan beli Hot Wheels. Iya. Tahu kan teman-teman Hot Wheels tahu kan, yang mobil-mobil tuyul itu lah Bukan ya. Tamiya. Hah? Bukan Tamiya. Oh enggak, itu 2025 tuh gara-gara Mas Iqbal. Jadi Oke. gue tuh hobi banget beli Hot Wheels sampai gue punya satu Hot Wheels yang diproduksi tahun 1979, Mini Cooper warna oranye. Gue beli tuh harganya 700.000 di Tokopedia. Sekarang Hari ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 1,2 juta something. main dong 50% lebih. Jadi tuh emang itu pabrikan mobil kuno lah jatuhnya, mobil mainan kuno. Jadi dari 2016 tuh gue hobi banget beli Hot Wheels. Bisa sebulan tuh beli Hot Wheels tuh budget beli hadiahnya kayak sejuta. Beli Hot Wheels itu 1 juta, 1,5 juta. Ya cowok mesti punya hobi lah ya. Kalau Anda punya cowok itu bilang tidak punya hobi, red flag anjir. Cowok tuh mesti punya hobi, percaya deh. Nah, gue belilah. Terus setelah menikah, gue jadi punya Hot Wheels tuh satu box gede tuh ada 200-300 biji. Istri marah dong. Bini gue nyanyi dong, lu mau taruh mana nih mobil, dinaikin kagak bisa. Waduh. Nah, akhirnya Kalau 200 kali anggap sejuta 200 juta lu bisa beli mobil. iya kan? Terus gue kayak anjir gue taruh mana ya? Terus ya udah gue berhenti lah beli Hot Wheels. Tapi kan menjadi mentalnya tidak sehat kan karena Betul. ada hobi yang tidak Salurkan tersalurkan kan. Ya udah akhirnya gue putuskan untuk gue beli token atau gue beli kripto. Jadi buat hobi gitu. Which is budgetnya memang udah ada. Oke. Ya artinya gue tidak lagi, maksudnya ya apapun yang terjadi dengan harganya gue nggak pusing karena itu udah uang dingin gitu. I see. Nah, menurut lu apakah lu invest di lain selain kripto gak sih? Oh iya, of course. Nah, wah menarik nih. Karena sudah menikah, otomatis kan keuangan keluarganya kan di tangan Menteri Keuangan ya. Betul. Jadi dia yang sepenuhnya ngatur. Jadi dia masuk ke emas, ada deposito. Dulu ada saham juga sih, cuman saham sekarang udah enggak. Nah sisanya uang jajannya, yang uang jajan gue sendiri, gue full ke kripto. Jadi deposito, tabungan emas segala macam di istri. Oke. Jadi maksudnya kalaupun sampai gue fuck up nih di kripto, ya gue nggak ganggu pos duitnya dia gitu loh. Tapi Itu. kalau gue untung gede kan yang menikmati dia juga. Penting nih, ini penting sih untuk seorang suami istri nih ya. Kita harus terbuka gak sih soal investasi kripto ke istri? Kan banyak nih yang kemarin Ya. kasus yang istri modalin suami dapat 3 M ya. Terus dapat 2 M atau 3 M ya. Tapi nggak ditarik. Untungnya se-M tapi nggak dituin terus malah rungkat. Ya, Nah, lu ya. cerita gak sih? Cuy, gue dari day one gue ketemu bini gue nih. Kan gue kan generasi COVID ya teman-teman. Jadi gue tuh kenal dia juga dari dating apps. Oke. Gue kenal sama dia, day one kita ketemunya tuh di Lotte Avenue tuh di apa? Kuningan, Semanggi ya, Kuningan Semanggi situ itu ya, daerah Kuningan kita ketemu. Pertama kali ketemu, connect, ngobrol segala macem. Yang gue lakukan adalah gue cerita nih, gue punya visi kayak gini, seperti ini. Ini gue punya income begini, ini akan gue lakukan, ini tanggungan gue apa. Kalau emang lu sevisi sama gue, kita jalan bareng. Jadi dari kayak awal buat ketemu, perusahaan. dari awal ketemu tuh gue udah transparan aja. Lu mau enggak ya sudah kan selesai. Bukan ada cewek pertama Iya ketemu awkward gak sih gitu? Mungkin karena kita udah sering chat juga, udah video call dan lain, jadi nggak se-awkward itu. Sebelumnya kan memang belum bisa ketemu, harus semua mall tutup bos, COVID. Kayak nawarin proposal bisnis. Iya kan? Nah pas ketemu kita punya momennya akhirnya bisa ketemu langsung, ya udah gue cerita apa adanya. Terus gue tinggal bilang kayak kalau mau ayo kita serius, kalau enggak ya sudah gue nggak apa-apa. Oh udah gitu. kelar langsung. Jadi emang udah kenal dari itulah. Tapi jujur sih, ini melenceng sih. Pas ketika COVID kan
aplikasi dating apps tuh. Betul. Lu pakai apa? Tinder, Coffee with Oh, gue Bagel, coba coy. Bumble. Nah, pada situ gue belum pakai Bumble. Jadi gue pakainya tuh Tinder. Tinder. Cuman banyak enong-enong. Oh, enak-enak. Oh. Gue masa kenalan di Tinder tiba-tiba ditawarin investasi emas. Lah, kata gue aneh banget. Terus ada juga OkCupid. Nah, kalau OkCupid kan bisa lebih spesifik ya. Lo bisa nentuin kayak usia, agama, apa segala macam. Nah, tapi ini gue bantu sekarang banyak banget sekarang, lu tau gak sih? Sekarang tuh zamannya orang gampang cari duit, susah cari jodoh. Oh, bener itu gak sih? serius. Kalau zaman dulu Betul. itu menurut gue bilang zaman dulu adalah paling gampang cari jodoh tapi susah cari duit. Betul. Nah, sekarang orang udah makin pintar, gampang cari duit tapi susah cari jodoh. Contohnya tuh yang di belakang tuh. Iya, betul. Tapi karena resesi juga sih ya. Iya. Artinya orang jadi sibuk bekerja keras, pemasukan gak seberapa. Kayaknya udah capek kerja aja gitu buat drama hidup yang lain. Tapi ini males mention dari gitu. kripto dulu nih. Tapi tadi ada dating apps nih. Ya. Nah, yang mana yang buat orang-orang yang pengen Kalau sekarang kayaknya orang banyak pakai Bumble dah. Bumble ya? Ya, ini nyata dari Raisa, Oh. nyata dari ada ipar gua gitu pada pakai Bumble sekarang. Karena baca banget nih sekarang kayak teman gue nih, ya yang ada lah yang udah menikah dan cerai ya sekarang cari jodohnya ya pakai itu sih. Ya. Cuman gue mau nanya sama lu nih ya, ketika lu udah pas kemarin yang sama istri lu ini, lu chatnya satu orang tahu masih banyak. Kalau nih gagal nih masih ada lagi nih. Yang kan gitu biasanya. Oh, gue langsung 4 bos. 4 cuy. Dan bini gue tahu. Gue open semua sama dia. Jadi gue kenal tuh sama empat sosok perempuan lah. Oke. Yang menurut gue bisa jadi kandidat yang potensial kan gitu kan. Oh, berarti diskri. Iya kan gitu. Dan kita ketemu gitu. Gue ketemu sama si ini. Lo bisa lihat lah mana kayak lo ketemu sama orang mana yang lo bisa connect dengan dia. Mana yang misalnya lu kasih 100 baliknya 100, ngerti nggak? Lu nge-vibe gitu. Nah, dari 4 ini ternyata yang balik menurut gua nge-vibingnya perfect ya cuman bini gue ini. Pada saat itu belum jadi bini ya. Oke. Makanya pas setelah kita ngobrol apa segala macam kita putuskan berjumpa di Lotte Avenue. Oh, itu udah berjumpa. Maksudnya 4 ini belum berjumpa dong atau masih cacat doang? Akhirnya pada saat Atau semuanya lu COVID-nya kita udah boleh ketemu, dari 4 itu akhirnya gue bisa ketemu, cuman gue ketemu cuma 3 gitu. Oh 3. gitu. Apa kalau langsung kasih ini visi gue kayak gini atau gitu gimana? Enggak, gue pasti ketemu ngobrol santai dulu juga Oh. gitu. Nah karena sama yang sama bini gue pas kita ngobrol kok enak Cocok. gitu loh. Kayak sejauh ini kok nyaman aja, Langsung ya to the udah point gue ya? cerita aja gitu. Kalau mau Oke. serius ayo, kalau enggak ya sudah gitu jadi teman gitu. Ini menarik ya. Jadi teman-teman Asik ya, ini di luar investasi ini juga penting loh. Karena hidup ini tuh nggak selalu cari duit dan soal investasi, betul ya? Betul. Karena kita punya kehidupan juga ya, benar ya? Betul. Nah ini udah terakhir lah. Tips lu sih menurut lu untuk orang-orang nih mungkin yang single atau yang sudah berkeluarga, untuk orang budgeting alokasi investasi kripto tuh berapa persen dari income sih biasa idealnya? Oke. In my opinion, tapi dengan catatan ya teman-teman, saya tidak investasi instrumen lain selain kripto. Iya. Jadi gue cuman investasi di kripto only. Maksimal budget yang gue kasih untuk belanja kripto adalah budget hobi, Oke, which is maksimum hanya 10% dan gak lebih. Oke, 10%. Dari income berarti ya? Dari income, dari total income yang gue dapat ya. Ini tapi nggak mengganggu posnya bini gue ya. Iya. Ya jatah preman bini tetep lah gue kasih, jadi aman-aman aja. Jadi uang hobinya ya 10% dari income itu yang bisa gue spend buat kripto. Dan itu sama sekali nggak bikin gue pusing. Mau harganya nyungsep kek, mau harganya rally, gue nggak pusing. Oke. Kalau ternyata emang dia bisa dapat 2x 3x which is good ya bonus aja gitu loh. Oke. Jadi 10% ya teman-teman ya. Kalau gue maksimal 10%. Oke. Dan ya udah sih. Menarik ya teman-teman ya. Jadi kita udah tahu hari ini sama Boni udah belajar token itu apa, terus kegunaannya gimana, cara kita ngelihat white paper yang legit gimana tadi, dan gak cuman itu investasinya berapa persen, dan yang paling penting kalau mau cari jodoh aplikasi tadi Dating apps. Pakailah Bumble. Tiba-tiba placement. Dan oke boleh lah, ini terakhir. Ini kan Dennis Bumble guys. Tapi kan Dennis boleh lah. Tapi ya udahlah. Yang terakhir mungkin ada nggak sih lu kayak tips buat orang-orang anak muda Gen Zillennial, Gen Millennial, Gen Y yang mau terjun ke dunia kripto, better belajar di mana? Kalau mau gampang dan sudah dalam bahasa Indonesia tuh toko kripto tuh udah punya tuh, toko kripto academy. Oh udah ada. Toko academy. Jadi menurut gua sih karena gini, gua kan riset sendiri nih kemarin web. Ini bukan ngejilat toko kripto ya? Kan udah pecah nih teman-teman. Nah. Ini based on my experience. Kemarin tuh gua belajar waktu disuruh ngelit project itu
lebih effort. Kenapa? Karena seluruh informasi ada nih di internet. Cuman tuh fragmented, ngerti gak sih? Lu Iya, nggak punya pecah-pecah ya. kurikulum Iya, kan, iya, pecah-pecah, yang tiba-tiba basic, tiba-tiba jumping jauh gitu. Kalau kalian punya daya juang yang sangat bagus dan pengen, silahkan. Tapi misalnya mau cari yang udah dirunut dengan baik, menurut gua banyak pilihan. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, misalnya bisa cek di Binance Academy. Yes. Atau kalau kalian prefer bahasa Indonesia, ya udah toko akademi aja. Itu kayaknya udah lebih paling simpel dah. Oke. At least udah kurikulumnya udah jelas kan. Gratis semua. ya berarti ya? Dan gratis semua. Nah itu guys, jadi buat orang kalian yang kaum gratisan nih, yang bilang kelas berbayar, sebenarnya berbayar juga sah saja sebenarnya ya. Ya silakan Tentu- aja. tentu ada kalau fi- memang tentu ada value sendiri ya. seperti itu silahkan. Nah tapi ya kalau kalian mau benar-benar serius belajar dunia kripto dan lebih dalam, itu udah banyak banget informasi ini gratis ya. Di Google banyak, tapi kalau Banyak kalian yang yang mau itu tadi katanya toko kripto. Jadi teman-teman kalau mau daftar toko kripto jangan lupa pakai kode KOHEN789. Jadi itu aja. Wah closingnya luar biasa. Oke mantap, saya suka. Jadi rasanya 789 nanti dapat bonus banyak katanya dari toko Wah. kripto ya. Nanti sama TKO dikasih baju juga katanya. Wah, kalau mau dapat bonus potongan trading fee seumur hidup pakai obras TKO. Waduh, tiba-tiba saya ingat. Iya, udah gak apa-apa. Oke, itu aja. Thank you banget Bang thank you, hari ini. Bang. Thank you Dan banget ya. tentunya kira-kira mau bahas apa lagi ini? Apakah emiten atau ICO lainnya atau narasumber siapa? Langsung aja komen di bawah dan see you di next video. Bye bye. Bye bye.